Jam menunjukkan pukul 3.15 dini hari. Udara dingin rumah sakit menusuk tulang, tetapi rasa dingin yang kurasakan jauh melampaui suhu ruangan. Di hadapanku, dokter menggeleng perlahan, memberikan ucapan bela sungkawa yang terdengar jauh dan tidak nyata. Ayahku, satu-satunya tiang kekuatanku, telah pergi. Aku terduduk di kursi tunggu, menatap kosong ke pintu kamar Icu. Duka yang kurasakan adalah jurang tanpa dasar yang tiba-tiba menganga di jiwaku. Aku merogoh saku, mencari ponsel. Aku butuh suaraku. Aku butuh Dion, suamiku, untuk memelukku, memegang tanganku, dan mengatakan bahwa kami akan melalui ini bersama. Kebohongan yang sangat kubutuhkan saat ini. Panggilan pertama tidak dijawab. Panggilan kedua langsung masuk ke kotak suara. Aku mengirim pesan singkat. Ayah sudah tiada. Aku di RS. Segera datang. Tidak ada balasan. Aku mencoba menepis kecurigaan, meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin dia sedang tidur sangat nyenyak setelah hari yang melelahkan, atau ponselnya mati karena lupa diisi daya. Aku memaksakan diri untuk fokus pada hal-hal praktis. Formalitas harus diurus. Pagi tiba, membawa sinar matahari yang terasa kejam. Sambil menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan, aku menuju bagian administrasi rumah sakit untuk menyelesaikan pembayaran. Total biaya yang tertera membuatku menarik napas panjang. Aku menyerahkan kartu kredit utamaku. Mohon maaf, Bu. Kartu Anda ditolak. Ujar perawat kasir dengan ekspresi datar. Jantungku mencelos. Mustel, itu adalah kartu kredit bisnis utama, yang memiliki batas tertinggi dan saldonya selalu aman. Coba lagi. Mungkin ada kesalahan sistem. Coba kartu lain. Aku menyerahkan kartu cadangan, tetapi hasilnya sama, ditolak. Aku menjauh sebentar. Tanganku gemetar saat membuka aplikasi bank di ponsel. Apa yang terjadi? Saat halaman transaksi dimuat, mataku terpaku pada daftar penggunaan terbaru. Pikiranku yang berduka mendadak terasa dingin dan fokus. Bukan hanya satu, tetapi serangkaian transaksi besar telah terjadi dalam 12 jam terakhir. 2 penarikan tunai yang aneh, diikuti oleh 1 transaksi dengan nominal fantastis. Pembayaran penuh di The Grand Elegance Hotel Resort Bintang 5. Waktu transaksi? Sekitar pukul 20 malam, tepat saat ayahku sedang berjuang keras melewati masa kritisnya. Aku merasakan lonjakan adrenalin yang tidak sehat. Aku memutar nomor Dion lagi, dan kali ini, dia mengangkatnya. Suaranya terdengar serak, tetapi ada nada gugup yang tidak bisa disembunyikan. Sayang, maaf, aku baru bangun. Ponselku. Aku tahu di mana kau berada, Dion. Potongku tajam, suaraku terdengar seperti pecahan kaca. The Grand Elegance Hotel. Apa yang kau lakukan di sana malam ayah meninggal? Dan kenapa kau menggunakan kartuku? Dia terdiam, keheningan yang panjang dan mematikan, yang sudah menjadi jawaban tanpa kata. Aku memutus panggilan dan kembali ke kamar rawat ayah untuk mengumpulkan barang-barang pribadinya. Saat menyentuh bantalnya, mataku menangkap sesuatu di lantai, dekat tempat tidur. Itu adalah sehelai kain sutra dengan motif unik, terjepit di bawah meja kecil. Aku memungutnya. Itu bukan milikku. Itu juga bukan barang-barang ayah. Aku mengenali motif itu. Itu adalah syal sutra yang diberikan ayah pada Lia, adik tiriku. Lia, anak dari pernikahan kedua ayah yang terpisah lama, memiliki syal itu sebagai hadiah ulang tahunnya yang terakhir. Syal yang selalu dia kenakan saat ingin tampil glamor. Syal yang menunjukkan statusnya sebagai putri, ayah. Di mana Lia? Dia seharusnya ada di sini, di rumah sakit, sebagai putri ayah. Namun, sejak semalam, dia juga tidak bisa dihubungi. Dia mengirim pesan singkat sore kemarin, mengatakan dia ada urusan penting mendadak. Napasku tercekat. Transaksi hotel mewah, Dion yang tidak bisa dihubungi saat ayah sekarat, dan syal sutra Lia di kamar tempat ayah mengembuskan napas terakhirnya, ditinggalkan karena terburu-buru. Dion dan Lia, suamiku dan adik tiriku. 2 pengkhianat itu telah menghabiskan malam dalam kemewahan dengan uangku, sementara jasad ayahku masih hangat.
Rasa duka yang tadi membanjiriku kini mengering, digantikan oleh bara api yang membakar dingin. Aku melipat syal itu dengan rapi. Air mata tidak lagi mengalir. Yang ada hanyalah tekad yang mengerikan. Aku harus melihatnya sendiri, untuk memastikan, untuk merekam setiap detail pengkhianatan kejam ini. Tujuan pertamaku bukanlah rumah duka, melainkan The Grand Elegance Hotel. Mobil yang kukendarai melaju dengan kecepatan di ambang batas aman. Otakku terasa kebas, tetapi indraku sangat tajam. Aku tidak menangis lagi. Air mata rasanya terlalu boros untuk pengkhianatan sekeji ini. Di kursi penumpang, syal Sutralia tergeletak, menjadi bukti bisu yang memanduku. Jarak antara rumah sakit dan The Grand Elegance Hotel terasa seperti perjalanan dari neraka ke surga. Kontras yang menusuk hati. Saat tiba, lobi hotel yang megah memancarkan kemewahan yang berlebihan, lampu kristal berkilauan, karpet tebal, aroma bunga mahal. Suasana ini sangat bertolak belakang dengan bau antiseptik dan duka yang baru saja kutinggalkan. Aku mendekati resepsionis dengan langkah mantap, menyembunyikan badai di dalam diriku di balik ekspresi wajah yang tenang dan berwibawa. Saya ingin tahu apakah suami saya, Dion, sudah check out. Tanyaku, menyebut nama lengkap Dion dengan nada kasual seolah aku hanya seorang istri yang lupa jadwal. Resepsionis itu tersenyum sopan. Bapak Dion sudah membayar dengan kartu atas nama Anda, Nyonya. Tetapi, waktu check out resminya baru pukul 12 siang. Dia melirik komputernya. Mereka saat ini ada di suite presiden, lantai 18. Aku mengucapkan terima kasih dan berbalik, membiarkan informasi itu meresap. Suite presiden. Tidak tanggung-tanggung. Mereka merayakan kematian ayahku di suite termahal dengan uangku sendiri. Aku naik lift. Setiap lantai yang terlewati terasa seperti satu langkah menuju eksekusi. Di lantai 18, aku berjalan pelan di koridor berkarpet tebal. Jantungku berdetak dengan irama yang menakutkan. Di depan pintu ganda suite presiden, aku berhenti. Aku tidak ingin membuat keributan. Aku ingin bukti yang tak terbantahkan. Dan kemudian pergi untuk menyusun pembalasan yang layak. Aku mengeluarkan ponsel, mengaktifkan kamera video dan rekaman suara. Aku mengetuk pintu, perlahan dan sopan. Butuh waktu beberapa saat. Lalu pintu terbuka. Dion berdiri di sana. Dia hanya mengenakan jubah mandi hotel. Ekspresi wajahnya yang semula santai berubah menjadi ketakutan murni saat melihatku. Aku, sayang, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya tercekat. Dia mencoba menutup pintu, tetapi aku mendorongnya pelan dengan bahuku, cukup untuk memasuki ruangan. Di balik bahunya, di sofa bludru merah, Lia, adik tiriku, tampak terkejut. Dia mengenakan pakaian tipis dan buru-buru menutupi dirinya dengan bantal. Di atas meja kopi, ada botol sampanye mahal yang sudah setengah kosong. Ruangan itu dipenuhi aroma parfum Lia yang manis dan menjijikan. Wajah Lia memucat saat melihat syal sutra yang kupegang. Dia tahu aku tahu segalanya. Ayah meninggal dini hari tadi, Dion. Malam ini, kataku, suaraku datar, tanpa emosi, sebuah kontras yang mengerikan dengan suasana kamar. Aku menunjuk Lia. Dan kau, Lia, kau ada di sini, menikmati kemewahan, padahal kau seharusnya di sisinya. Dion mencoba meraih tanganku. Dengar, ini bukan seperti yang kau pikirkan. Kami hanya. Aku tertawa kering, tawa yang tidak mengandung kegembiraan. Hanya berselingkuh di hotel termahal yang kubayar? Di malam ayahku kritis. Pengkhianatan itu bukan lagi kejutan. Itu adalah fakta yang brutal dan dingin. Aku tidak membuang waktu untuk berteriak atau menangis. Aku hanya berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa abadi, merekam kehancuran wajah mereka dan kebusukan hati mereka ke dalam ingatanku. Nikmati sisa waktu kalian, kataku. Suaraku nyaris berbisik tetapi penuh ancaman. Sebab ini adalah malam terakhir kalian merasa aman. Kalian telah mengambil semua dariku. Sekarang, aku akan mengambil segalanya dari kalian. Balas dendamku tidak akan berisik, Dion. Balas dendamku akan sadis,
memalukan, dan akan memakan waktu seumur hidup kalian untuk melupakannya. Aku mengambil beberapa foto ruangan itu, memotret Shal di tanganku, Lia yang gemetar, dan wajah Dion yang pucat. Kemudian, tanpa menunggu jawaban atau pembelaan mereka, aku berbalik dan pergi. Aku meninggalkan mereka di puncak kemewahan yang sebentar lagi akan menjadi jurang kehancuran mereka. Aku meninggalkan hotel bukan sebagai istri atau saudari yang patah hati, melainkan sebagai perencana yang dingin dan kejam. Aku pulang bukan ke rumah duka, melainkan ke rumah perang. Seluruh sisa duka dan emosi panas telah kubuang di koridor lantai 18 The Grand Elegance Hotel. Yang tersisa hanyalah kecerdasan, ketenangan yang mengerikan, dan daftar tugas yang harus diselesaikan. Aku harus bertindak layaknya mata-mata di dalam rumah tangga sendiri, mengamati pergerakan musuh yang berbagi atap denganku. Beberapa hari pertama adalah sandiwara terhebat dalam hidupku. Aku memainkan peran sebagai istri yang berduka dan anak yang kehilangan. Dion pulang dengan dalih perjalanan bisnis mendadak yang diperpanjang. Dia mencoba merangkulku, meminta maaf samar-samar tentang kesalahpahaman, kartu kredit, dan pura-pura sedih saat upacara pemakaman ayah. Lia juga datang, mengenakan pakaian hitam paling elegan, menyembunyikan rasa takut yang sesekali muncul di matanya di balik topeng kesedihan palsu. Aku menerima semua sandiwara itu dengan anggukan pelan dan tatapan kosong. Aku membiarkan Dion tidur di kamar yang sama. Aku membiarkan Lia duduk di sampingku. Aku tahu musuh harus selalu berada dalam jangkauan terdekat agar aku bisa mengendalikan narasi. Rencana pembalasan harus dimulai dari apa yang mereka hargai, uang dan reputasi. Dion adalah seorang pengembang properti yang ambisius, dan Lia adalah asisten pribadinya yang dipercaya, sering membantunya dalam urusan klien penting. Tugas pertamaku adalah memotong oksigen mereka. Malam itu, setelah Dion tidur, aku duduk di kantor rumah. Aku memiliki akses penuh ke rekening gabungan dan bisnis kami, yang sebagian besar didanai oleh modal awal dari warisan ibuku. Aku segera mengalihkan semua dana dari rekening gabungan ke rekening pribadiku yang baru, yang hanya aku yang tahu keberadaannya. Aku tidak mengosongkannya sepenuhnya. Aku menyisakan cukup uang untuk membayar tagihan bulanan kecil, agar Dion tidak curiga hingga batas waktu pembayaran besar tiba. Selanjutnya, aku melaporkan kartu kredit yang digunakan Dion di hotel sebagai dicuri, menyebutkan bahwa transaksi hotel mewah adalah penipuan. Ini tidak hanya membuat Dion harus berurusan dengan pihak bank atas tuduhan penipuan, tetapi juga akan menimbulkan pertanyaan serius dari rekan bisnisnya yang menghargai integritas. Tak lupa, aku menyalin semua data keuangan dan proyek Dion yang sensitif ke hard drive terpisah, termasuk kelemahan proyek yang bisa kujadikan senjata di kemudian hari. Akhir minggu itu, kami menghadiri pembacaan wasiat ayah di kantor notaris. Dion dan Lia terlihat tegang. Mereka berharap ayah mewariskan sebagian saham perusahaannya atau properti mahal, tetapi ayah mewariskan semua aset besar, termasuk saham pengendali perusahaan, hanya kepadaku. Namun, yang paling berharga adalah sebuah kotak kecil yang ditujukan khusus untukku. Di dalamnya, ada sebuah surat pribadi dari ayah. Surat itu berisi rincian. Ayah telah mencurigai hubungan terlarang Dion dan Lia selama beberapa bulan terakhir. Ayah bahkan memberikan kepadaku nomor kontak detektif swasta yang disewanya, beserta beberapa file digital yang belum sempat dikirim ayah padaku. Aku menyembunyikan kemenangan itu. Wajah Dion dan Lia tampak kecewa, tetapi mereka menutupinya dengan ucapan bela sungkawa. Mereka tidak tahu bahwa file yang kuterima kini memberiku detail yang jauh lebih dalam tentang intrik dan kebohongan mereka selama setahun terakhir, membuat bukti pengkhianatan di hotel hanya seujung jari. Aku memilih panggung untuk pembalasan pamungkas. Makan malam peringatan 7 hari ayah. Itu akan menjadi acara formal, dihadiri oleh seluruh keluarga besar, kolega-kolega bisnis ayah yang terhormat, dan tentu saja, banyak rekan kerja Dion yang berpengaruh. Aku mulai mengirimkan undangan, memilih tempat paling mewah yang ironisnya berdekatan dengan The Grand Elegance Hotel. Aku memesan layanan presentasi audiovisual terbaik. Aku tersenyum pada diri sendiri. Malam itu, aku tidak akan berbicara tentang ayah. Aku akan berbicara tentang kebusukan yang ayah coba lindungi dariku,
Dan aku akan meruntuhkan martabat kedua pengkhianat itu, hingga ke akar-akarnya di depan orang-orang yang paling mereka hormati dan butuhkan. Panggung sudah siap. Mereka tidak menyadari bahwa mereka akan menjadi bintang utama dalam drama kehancuran mereka sendiri. Malam itu, makan malam peringatan 7 Hari Ayah diadakan di Grand Ballroom yang mewah, beberapa blok dari hotel pengkhianatan itu. Ruangan itu dipenuhi dengan tamu terhormat, kerabat, teman dekat ayah, dan yang paling penting, semua mitra bisnis utama Dion. Aku mengenakan gaun hitam terindahku, tampil tenang dan anggun, memainkan peran sebagai nyonya rumah yang berduka. Dion dan Lia, keduanya hadir. Tampak sedikit tegang tetapi yakin bahwa aku telah menerima cerita palsu mereka. Mereka tersenyum pada tamu-tamu, menyadari betapa pentingnya jaringan sosial ini bagi masa depan karir Dion. Setelah makan malam utama selesai, tiba waktunya untuk sesi pidato mengenang ayah. Aku melangkah ke atas panggung. Lampu sorot menyinariku, dan keheningan menyelimuti ruangan. Aku memulai dengan suara yang bergetar lembut, berbicara tentang kebaikan dan integritas ayah, membiarkan emosi, yang kali ini adalah kepura-puraan sempurna, menyentuh hati para hadirin. Aku melihat Dion mengangguk bangga dan Lia menghapus air mata buaya. Mereka merasa aman. Ayah selalu mengajarkan saya tentang kejujuran. Beliau selalu berkata, sebuah keluarga harus dibangun di atas kepercayaan yang tidak tergoyahkan, kataku. Aku menarik napas dalam, dan aura kesedihan itu mendadak mengeras menjadi baja dingin. Malam ini, saya harus jujur pada diri saya sendiri, dan terutama, pada warisan ayah. Aku memberi isyarat kepada teknisi audiovisual. Proyektor besar di belakangku, yang tadinya menampilkan foto-foto ayah yang bahagia, mendadak bergeser menampilkan sesuatu yang lain, foto tangkapan layar transaksi kartu kredit di The Grand Elegance Hotel. Ruangan mulai berbisik. Dion tersentak di kursinya. Lia menutupi mulutnya dengan tangan. Transaksi ini terjadi pada pukul 20 malam lalu, di saat ayah saya sedang berjuang untuk hidupnya di rumah sakit. Jelasku, suaraku kini lantang dan jelas, tanpa celah. Transaksi sebesar ini dibayar lunas di suite presiden oleh suami saya, Dion. Bisikan berubah menjadi gumaman yang lebih keras. Dion berdiri, wajahnya memerah. Sayang, ini salah paham. Itu urusan bisnis. Tunggu, Dion, potongku. Aku mengangguk lagi. Foto di layar berubah. Kali ini, itu adalah foto selfie Lia di kamar hotel yang sama, memegang gelas sampanye mahal, yang ternyata dia unggah ke akun pribadinya yang hanya bisa diakses oleh beberapa teman dekat. Sebuah file yang berhasil kucuri berkat file detektif ayah. Di foto berikutnya, adalah foto Dion yang hanya mengenakan jubah mandi sedang berpelukan dengan Lia. Foto yang kuambil dengan tanganku sendiri. Dion membeku. Lia menangis histeris. Seluruh ruangan menjadi gempar. Para kerabat berteriak marah. Sementara mitra bisnis Dion saling berpandangan dengan jijik dan terkejut. Reputasi Dion, yang dia bangun bertahun-tahun, hancur dalam hitungan detik. Saat ayah saya meninggal dalam kesendirian, dua orang yang seharusnya berada di sisinya, suami dan adik tiri saya, sedang merayakan pengkhianatan mereka dengan uang duka ayah. Kataku, air mata Dion yang kini nyata, tidak lagi membuatku tergerak. Aku mengeluarkan sebuah dokumen, hasil penyelidikan detektif ayah. Dion, Anda juga tahu, ayah tidak pernah sepenuhnya mempercayai Anda dalam bisnis. Dan Anda benar, ayah menemukan kejanggalan dalam proyek Emerald Tower Anda. Kebohongan finansial Anda ini akan diserahkan ke pihak berwenang besok pagi. Aku menatap Dion dan Lia, yang kini benar-benar tercabik-cabik oleh rasa malu dan ketakutan. Balas dendamku telah tuntas. Bukan hanya menghancurkan pernikahan dan hubungan keluarga mereka, tetapi juga menghancurkan harga diri dan masa depan profesional mereka di depan mata semua orang yang penting bagi mereka. Aku meletakkan mikrofon dengan hati-hati. Aku tidak perlu berbicara lagi. Aku berbalik dan berjalan menuruni panggung. Suara teriakan Dion, isak tangis Lia, dan bisikan histeris para tamu memudar di belakangku. Aku berjalan menjauh, meninggalkan kekacauan yang kubuat, sebuah kehancuran total yang jauh lebih sadis daripada sekadar pertengkaran di kamar hotel.
3 bulan telah berlalu sejak malam di Grand Ballroom itu. Dunia bergerak maju, tetapi bagi Dion dan Lia, waktu telah berhenti di malam pengungkapan yang memalukan itu. Aku memastikan bahwa setiap kepingan kehancuran yang kutebarkan tertanam kuat. Kebohongan finansial Dion terhadap mitra bisnis ayah, yang kuungkapkan di akhir pidatoku, terbukti valid. Akibatnya, Dion dicoret dari semua proyek besar, menghadapi tuntutan hukum, dan yang paling menyakitkan baginya, kehilangan semua koneksi sosialnya. Lia, yang namanya tercoreng sebagai perusak rumah tangga dan pengkhianat keluarga, kehilangan pekerjaannya dan dikucilkan oleh kerabat. Mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan isolasi yang total. Hidup mereka kini seharga biaya check-in di hotel mewah yang mereka nikmati. Aku sendiri menjalani proses perceraian yang cepat dan sunyi. Dion tidak punya kekuatan untuk melawan. Bukti pengkhianatan dan kejahatan finansialnya sudah terlalu kuat. Dia menandatangani semua dokumen, meninggalkan aset dan nama belakang yang kini kubersihkan. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi darinya kecuali kebebasan. Masa-masa setelah balas dendam itu adalah fase pemulihan yang sesungguhnya. Aku mulai berduka untuk ayah dengan cara yang benar, tanpa diganggu oleh rasa sakit pengkhianatan. Aku mengunjungi makamnya, bercerita tentang bagaimana aku telah membersihkan namanya dan perusahaan dari kebusukan yang diam-diam menggerogoti. Aku mengambil alih perusahaan ayah, menemukan gairah baru dalam memimpin dan melanjutkan warisannya. Perusahaan ini memberiku fokus, sementara kehancuran Dion dan Lia memberiku kedamaian. Aku mendengar kabar bahwa mereka sempat berusaha bertahan bersama, hidup dari sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki, tetapi beban rasa malu dan saling menyalahkan terlalu berat. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas pengkhianatan tidak akan pernah bertahan dari badai kehancuran total. Mereka akhirnya berpisah, terlempar ke sudut-sudut kota yang berbeda, masing-masing membawa beban aib yang tak terhapuskan. Aku sering merenung, apakah balas dendamku terlalu sadis? Namun, aku menyadari bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diriku dari kehancuran yang lebih besar. Mereka tidak hanya merampok uang dan suamiku, mereka merampok martabat dan dukaku di saat terlemah. Balas dendam itu memberiku penutup. Sebuah penegasan bahwa aku tidak akan pernah menjadi korban. Aku mengubah penampilanku, menyegarkan lingkaranku, dan fokus pada tujuan. Aku berdiri di depan jendela kantor ayah, memandang kota yang ramai. Aku tidak lagi melihat wanita yang lemah dan terluka yang ditinggalkan di rumah sakit. Aku melihat seorang CEO yang kuat, mandiri, dan paling penting, bebas dari racun masa lalu. Aku tidak lagi terikat pada Dion atau Lia. Mereka hanyalah babak gelap yang telah kututup rapat. Masa depanku terbuka lebar, cerah, dan sepenuhnya aku yang memegang kendali. Aku telah kehilangan ayah, tetapi aku telah menemukan diriku yang sesungguhnya. Seorang wanita yang dingin, kejam jika perlu, dan tak terhentikan. Kisah pengkhianatan dan pembalasan itu adalah kisah tentang bagaimana aku membangun kembali hidupku dari nol, dengan tangan yang kuat dan hati yang baru.